Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Kita bisa sampai ke tempat ini karena Allah yang baik sama kita, karena rahmatnya yang meliputi segala sesuatu. Berapa banyak hamba-hamba Allah yang mungkin tidak tergerak hatinya untuk datang menyimak kajian. Sebagian datang dari tempat yang jauh. Dari mana yang paling jauh? Padang. Antum dari Padang datang ke sini. Sumedang, Sumedang. Pangkalambun, Kalimantan. Antum ngapain? Ibu kota mau pindah sana. Kok datang ke sini? Pangkalambun datang ke sini memang mau kajian. Oh bukan. Bukan. Ya, ada Sumedang, lebih jauh dari Sumedang. Bekasi. Jauh mana Bekasi sama Sumedang? Oh, Bekasi kalah. Kasih hadiah buat yang. Nah, buat Bekasi kirim ke sana. Nah. Lampung. Berapa lama ada di sini? Mulai tadi sore. Kalau yang santri mah Masya Allah, ada yang dari Papua mungkin ada yang dari Aceh. Enggak, yang datang untuk kajian. Nah, Tulungagung jauh dekat? Jauh, kasih hadiahnya Masya Allah. Nah, ada Jember, Masya Allah. Kasih yang Jember. Ngambil sendiri yang Jember langsung. Kasih nggak apa-apa yang sana jemaah. Ya, yang Pangkalambun. Ahibati fillah. Ngapain kita datang ke tempat ini? Perbaiki niat kita. Semua yang bukan karena Allah Azza wa Jalla akan sirna dan tiada guna. Anapun yang datang dari Jember untuk menyampaikan kajian ini, kalau bukan karena Allah Azza wa Jalla, itu akan menjadi azab dan petaka buat yang menyampaikan. Maka semoga kita bisa ikhlas mengharap wajahnya. Kita bisa ikhlas mengharap keridhaannya, karena Allah Azza wa Jalla kelak akan menegakkan timbangan keadilan. Dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan, "Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirka." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang dia menyisipkan dalam amalan itu selain aku, kata Allah Azza wa Jalla, maka aku akan tinggalkan dia dengan sekutu yang aku disekutukan dengan. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhain kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, kemana hidup ini akan kita bawa? Bagaimana kita akan menjalani kehidupan ini?
Semua berharap hidup di negeri yang damai, hidup di negeri yang penuh dengan keadilan, ketentraman, kemakmuran, dan segala keindahan. Tapi bagaimana kita akan bisa merasakan itu semua kalau ternyata kita membangun kehidupan ini tidak di atas asas yang kokoh? Kalau antum lihat kenapa di negeri kita, mana pakai ini, pakai dua-duanya, subhanallah, nggak cukup satu. Jamaahnya begitu. Nggak, dua memang beda. Sama. Oh, kalau sama Ustaz, anak pakai ini aja. Sama macamnya. Bismillah, masya Allah. Lebih zen ini. Kenapa nggak dikasih ini dari tadi? Masya Allah. Sampai mana kita jamaah? Ya, negeri kita yang kita cintain, yang kita berharap negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pernah ada negeri yang namanya Sabah, yang negeri itu awal perjalanan hidupnya menjadi negeri yang indah, nyaman, penuh dengan kebahagiaan. Tapi negeri itu kemudian hilang. Kehidupan di sana sirna. Kenapa? Karena mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Awalnya Allah mengampuni, dan Allah Maha Pengampun. Tapi tatkala manusia tidak menerima ampunan Allah, menolak aturan-aturan Allah Jalla Jalaluh, maka kata Allah, faja'alnahum ahadith, kami jadikan mereka bahan cerita. Dulu ada negeri yang namanya Sabah. Apakah ada jaminan Indonesia akan terus ada kehidupan di Klaten ini? Apakah antum menjamin anak cucu antum akan merasakan kehidupan di Klaten ini? Siapa yang menjamin? Kita melihat akhir-akhir ini semaraknya narkoba, perzinaan. 2013 yang lalu, Menteri Kesehatan bersama Komite Perlindungan Anak membuat sebuah riset penelitian yang hasilnya ternyata 62,7% dari remaja Indonesia telah pernah melakukan seks bebas. Kalau antum datang ke lapas, antum akan dapatin kebanyakan lapas itu overload. Nggak cukup sudah jamaah. Karena pelaku kriminal semakin banyak. Yang namanya pencurian motor, curanmor, begal, anak-anak yang hidup di pinggiran jalan, yang tidak jelas mau dibawa kemana kehidupan ini. Jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat kehidupan akan mencapai tingkat kemakmuran, akan mencapai tingkat keadilan, kesejahteraan, yang kemudian akan menjadikan penduduknya bahagia. Kita pun yang ada di dalamnya akan hidup bahagia tatkala akidah menjadi dasar yang membangun kehidupan itu. Tanpa akidah yang kuat,
Yang ada hanyalah pohon besar yang indah kelihatannya. Tapi tatkala ada angin yang menerpa, engkau akan melihat pohon itu roboh. Maka kalau ditanya apa sih peran akidah dalam kehidupan ini, Nabi Nuh alaihi salam berapa tahun diutus jemaah menjadi nabi? 950 tahun. Apa isi dakwah? Beliau mengajak kepada apa sebenarnya? Semua nabi, dakwah mereka adalah satu. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus seorang nabi dari nabi-nabi yang sudah diutus semuanya, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tiada yang berhak disembah kecuali satu. Tiada yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah Jalla Jalaluh, maka beribadalah kepada aku. Tatkala manusia masih menyembah berhala, kita melihat manusia-manusia yang Allah angkat derajatnya. Jemaah, Allah kasih kita akal. Sebagian manusia itu bisa mengabdi kepada binatang yang tidak punya akal. Sebagian di antara manusia ada yang bersujud, menunduk, meminta, berdoa, memohon kepada patung yang dibuat oleh mereka. Dia kasih sesajen. Ada yang memberikan sesajen ke lautan, ada yang ke gunung mencari keselamatan, ada yang ke gunung mencari pesugihan. Subhanallah. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menghancurkan patung-patung itu mengatakan kepada kaumnya, hal yasma'unakum ittad'un. Kata Nabi Ibrahim, aku mau tanya sama kalian, nih patung yang kalian sembah, yang kalian marah sekarang karena dihancurin, apakah mereka bisa mendengar kalian ketika kalian berdoa? Bisa. Dipakai itu akal. Dan mereka mengatakan nggak bisa. Tapi kenapa disembah? Kenapa engkau minta dan mengabdi kepadanya? Maka sebagian manusia, kata Allah Azza wa Jalla, ulaika kal an'am bal hum adall. Sebagian manusia itu seperti binatang ternak, jemaah. Seperti sapi, seperti kerbau, seperti kambing. Tidak. Bal hum adall. Bahkan mereka lebih parah daripada binatang. Maka kenapa diutus para nabi? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa sih yang beliau dakwahkan kepada kaumnya selama 13 tahun di Mekah? Beliau datang ke pasar-pasar, datang ke tempat kumpulnya orang-orang Arab pada waktu itu, orang-orang musyrikin. Apa yang beliau katakan kepada mereka? Qulu la ilaha illallah tuflihu. Kalian katakan la ilaha illallah, kalian akan selamat. Apa susahnya mengatakan la ilaha illallah? Apa beratnya mengatakan la ilaha illallah? Abu Jahal orang Arab, Abu Lahab orang Arab, Umayyah bin Khalaf orang Arab, Utbah bin Rabi'ah orang Arab. Itu orang-orang yang fasih berbahasa Arab. Tapi kenapa mereka menolak untuk mengatakan la ilaha illallah? Karena mereka faham dengan konsekuensi dari ucapan tersebut. Mengerti mereka. Maka mereka menolak. Mereka mengatakan aja'alal alihata
ilaha wahida. Apakah dia hendak menjadikan sesembahan yang banyak itu jadi satu? Inna hadza la syai'un ujab. Ini satu perkara yang sungguh menakjubkan. Dia mau nyuruh kita jadikan sesembahan-sesembahan itu satu. Sebelum Abu Talib wafat, insyaallah anak izin minum dulu jemaah. Ini minuman apa? Jeruk. Masya Allah. Masya Allah jemaah. Alhamdulillah. Sampai mana kita? Abu Talib. Nah, apa hubungan Abu Talib sama Nabi Muhammad SAW? Antum paman dari mana? Paman dari mana? Dari ayahnya. Siapa nama ayahnya Nabi Muhammad SAW? Nama kakeknya? Masya Allah, kasih Masya Allah. Tuh dapat bocoran dari mana? Nah, Abu Talib yang belain Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi hidup bersamanya alaihi salatu wassalam sejak ditinggal mati oleh kakek. Sebelum meninggal dunia, ketika sudah sakit parah, datang kepadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata di situ ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Dua orang pemimpin Quraisy. Apa yang Nabi minta kepada Abu Talib? Beliau mengatakan, "Qul ya am, la ilaha illallah." Wahai paman, mohon kau ucapkan la ilaha illallah. Kalimah uhaju laka biha indallah. Sebuah kalimat yang aku akan perjuangkan engkau di hadapan Allah nanti, bahwa engkau telah masuk Islam. Apa beratnya Abu Talib mengatakan itu? Dia sudah mau mati. Di situ ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Rabi'ah mengatakan, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Oh, apakah engkau benci dengan agama kakekmu, bapakmu, Abdul Muttalib? Apa engkau benci? Enggak suka engkau dengan ajarannya? Karena tahu, ketika seorang mengatakan la ilaha illallah, semua budaya, semua tradisi yang bertentangan dengan la ilaha illallah harus dibuang dan dicampakkan. Bukan mengatakan la ilaha illallah cukup. Ada sebuah keyakinan yang harus ada dalam hatinya. Makanya Ja'far bin Abi Talib ketika ditanya oleh Najasyi di Habasyah tentang ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata dia? Amarana an na'budallah wa nakhla. Dia memerintahkan agar kita beribadah kepada Allah dan melepas segala peribadatan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Itu konsekuensi la ilaha illallah. Maka ketika Abu Jahal mengatakan itu, Abu Talib nggak jadi ngomong la ilaha illallah, karena dia ya harus tahu konsekuensi dengan ucapan dia. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan lagi kepada pamannya, "Qul ya am la ilaha illallah." Tapi pamannya pun tidak mengucapkannya. Ahibati fillah, misi Nabi alaihi salatu wasallam selama 13 tahun adalah menanamkan akidah yang kuat. Karena kalau bicara akidah seperti sebuah pohon, kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama. La ilaha illallah ni iman seperti pohon yang akarnya menghujam ke dalam tanah, sedangkan cabang-cabangnya menjulang tinggi ke langit. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha, yang senantiasa memberikan buah-buahnya, manfaatnya kapan saja ketika iman sudah menghujam.
dan pohon itu telah kokoh di dalam dada seorang mukmin, semua akan jadi indah. Ahibati fillah, dengan dasar ini, bagaimana kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah, hukum-hukum itu turun. Bagaimana para sahabat Nabi bisa mengamalkan perintah-perintah Allah? Bagaimana mereka bisa menjaga negerinya? Karena akidah mereka sudah kuat. Sekarang kalau kita melihat, kenapa banyak orang masih terus berbuat kemaksiatan? Kriminal nggak berhenti. Apa penyebabnya? Iman yang lemah, jamaah. Para sahabat Nabi mengatakan, apa kata Allah? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billah. Itu akidah seorang mukmin. Wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu baina ahadim min rusulih. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu yang akan terjadi, jemaah. Tatkala iman sudah kokoh, subhanallah, antum akan menerima disuruh apa aja. Antum melihat pegawai negeri yang siap ditempatkan di mana saja. Antum pernah lihat seorang tentara, seorang prajurit, ya Allah. Anak punya teman-teman dari prajurit. Ia minta izin, Ustaz. Izin, Ustaz. Mau kemana, Bang? Kita bersama pasukan kayaknya akan lama berada di Papua, Ustaz. Anak ngomong bismillah. Berangkat, semoga Allah menjaga. Sebagian ada yang ditempatkan jauh di pedalaman, berangkat, jemaah. Kenapa itu terjadi, jemaah? Karena iman atau karena fulus? Wallahu a'lam. Enggak, Ustaz, kayaknya iman. Haibati fillah. Ketika antum memiliki akidah yang kuat, keimanan yang kokoh, sesuai dengan kadar keimanan itu antum akan mendapatkan keamanan. Kalau kita ingin kehidupan yang aman, imannya diperbaiki. Ustaz, kita melihat negeri-negeri kafir, Ustaz, yang tidak beriman, kok seakan-akan mereka hidupnya aman dan tentram. Siapa yang bilang, jemaah? Antum tahu Inggris? Itu sampai pemerintahnya menyuruh wanita Inggris untuk pakai pakaian yang rapi, yang sopan, dari banyaknya kasus pelecehan seksual. Antum pikir aman? Amerika yang menjadi kiblat orang-orang, oh kepingin ke Amerika, Pak Ustaz. Sekolah di Amerika, antum lihat di sana. Allah Azza wa Jalla telah menetapkan bahwa keimanan akan mewariskan keamanan, dan keamanan tidak bisa didapat kecuali dengan keimanan. Apa kata Allah di surah Al-An'am ayat 82? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kata Allah, orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur keimanan mereka dengan kezaliman. Kezaliman yang dimaksud adalah kesyirikan. Ulaika lahumul amn, maka bagi mereka keamanan, bagi mereka ketentraman, bagi mereka kenyamanan. Wahum muhtadun, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ketika antum memiliki keimanan yang kokoh, antum akan rasakan hidup penuh dengan keamanan. Punya duit, gak punya duit,
Ketika musibah datang menimpa, seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jal merasa hidupnya bersama Allah. Dia akan tahu ketika di PHK. Ada yang di PHK jemaah? Mungkin ada yang mau di PHK. Ada yang keluar dari tempat kerjanya. Ada yang baru lulus dari kampusnya, bingung mau bekerja di mana. Tapi tatkala dia punya iman, dia insya Allah, ana yakin sama Allah. Allah mengatakan di surat Fatir ayat 3, Ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallah alaikum. Wahai umat manusia, ingatlah kalian kepada nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard. Apakah ada pencipta selain Allah yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan bumi? La ilaha illahu fa anna tu'fakun. Nggak ada yang berhak bersembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Tapi kenapa masih ada yang cari rizki, masih ada yang cari pesugihan? Antum tahu di Jawa Timur dulu jamaah, ada tempat, mungkin dari Klaten ada yang berangkat ke sana. Siapa yang berangkat ke sana? Ada orang namanya Astagfirullahaladzim. Kok lupa anda sama? Bukan Bonari. Kimas. Astagfirullahaladzim. Dimas Kanjeng. Iya. Dimas Kanjeng. Masya Allah. Siapa yang pernah ke sana? Anak kasih hadiah. Wallahi jamaah, banyak yang cari pesugihan di sana. Ada yang sampai miliaran ditaruh di sana dengan harapan bisa berlipat ganda. Kenapa? Karena iman mereka lemah. Mereka lupa sama Allah Azza wa Jalla. Ketika seorang memiliki akidah yang kuat, yakin yang memberikan rizki kepada Allah Azza wa Jalla, nggak akan dia berangkat ke tempat-tempat pesugihan. Ada yang berangkat ke gunung, ada yang berangkat ke dukun, ada yang bertapa. Untuk apa mereka lakukan semua itu? Untuk mencari tambahan rizki. Banyak warung biasanya pakai sihir. Kita di kampus kita Masya Allah, di Jember kita buka warung ya, sebagai badan usaha. Allahu Akbar. Banyak yang mengirim sesuatu. Ada warung sebelah jualan mie ayam. Masya Allah. Setelah berapa pekan, ana lihat kok nggak ada lagi yang jualan. Waktu ana mau beli nggak ada Ustaz. Kenapa ya Allah Ustaz? Setiap selesai kita masak itu air Ustaz, kita mau suguhkan itu bau peceren Ustaz. Kenapa itu terjadi? Karena akidah sedang lemah. Ahibati fillah, kita ini sudah buat perjanjian sama Allah. Ketika kita memenuhi perjanjian ini, Allah akan penuhi janjinya sama kita. Setiap sholat kita mengatakan Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah. Ini janji antum. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ketika antum mengatakan itu, Allah menjawab mengatakan hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia pinta. Antum yakin nggak kalau semua doa kita akan dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla? Apapun permasalahan antum, Allah tuh udah mengatakan ud'uni astajib lakum. Kalian minta sama aku,
Allah jemaah. Ana kalau baca ayat ini malu. Malu karena nggak minta sama Allah. Hari ini hari Jumat. Habis asar tuh ada doa mustajab. Pertanyaannya, berapa menit yang antum gunakan untuk berdoa? Untuk memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal Allah berjanji akan mengabulkan permintaan hambanya. Apapun yang engkau minta. Sampai dalam masalah-masalah yang kecil hendaklah seorang hamba meminta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, akidah yang kuat akan menjauhkan manusia dari pencurian. Kenapa masih banyak pencurian di negeri kita? Pencuri motor ditangkap, masukin kemana? Pencuri ayam masukin kemana? Ke penjara. Kalau nyuri ayam berapa tahun divonis ya? Berapa tahun divonis? 3 tahun? Hah? 2 bulan? 3 bulan? Masya Allah. 3 bulan jemaah. 3 bulan keluar nyuri motor. Banyak pencuri itu residivis. Mereka hanya pencuri-pencuri lama yang sudah masuk ke penjara, keluar nyuri lagi. Kenapa itu terjadi? Karena keimanan tidak ditanamkan dengan baik kepada orang-orang. Di sebuah perusahaan Jepang, besar perusahaan ini, itu mereka sudah mengadakan pengajian agama sejak tahun 96. Padahal GM-nya non-muslim. Non-muslim GM. Ketika ditanya kenapa kok mendukung kajian-kajian itu, mereka mengeluarkan dana untuk pengajian di pabriknya, di perusahaannya. Kata dia, subhanallah, dia mengatakan ini umat Islam ketika sering ngaji, jadi pencurian di pabrik semakin berkurang. Iya, jemaah. Itu pengaruh akidah. Kalau antum kepingin tahu, karena Nabi SAW mengatakan wala yasriku sarik hina yasrik wa huwa mu'min. Seorang pencuri ketika mencuri enggak dalam keadaan beriman dia. Ketika ada imannya, sulit dia akan mencuri. Apalagi orang mau ngambil barang milik orang banyak. Kalau kita bicara korupsi, kenapa itu terjadi? Karena kebanyakan mereka itu dididik untuk mencari kehidupan dunia. Pernah melihat koruptor lulus SD jam? Koruptor itu rata-rata lulus S1, S2, S3, profesor. Korupsi. Kenapa? Karena penanaman akidah dan keimanan lemah sekali. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah. Kuliah dapat berapa jam pelajaran akidah? Berapa jam? 1 semester, 2 SKS, semua akidah diajarkan. Enggak mungkin lah akan tertanam di dirinya. Setelah kuliah 4 tahun S2, dapat penanaman akidah? Nggak dapat. S3 dapat akidah? Nggak dapat. Kecuali dia kuliah agama. Sedangkan untuk membangun negeri ini diperlukan akidah yang kuat, yang orang-orang itu terjauh dari pengkhianatan kepada negeri. Tapi sekali lagi, kita memiliki pekerjaan rumah yang besar dan butuh waktu panjang. Kalau bicara zina,
Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud, "Wala yazni zani hina yazni wa huwa mu'min." Kenapa banyak perzinaan? Kalau bicara perzinaan itu jangan bicara anak-anak yang sudah kuliah, anak SMP, anak SMA berzina. Antum lihat sekarang dengan adanya handphone, berapa banyak orang menyebarkan perzinaan dia, direkam dengan video, kemudian disebarkan. Kata Rasulullah, tidaklah seorang berzina ketika dia berzina dalam kondisi beriman, dalam kondisi akidahnya ada bersama dia. Tapi Ustaz, di masa Nabi SAW juga ada yang berzina. Ya, berapa banyak jemaah? Ada satu yang datang kepada Nabi SAW, seorang wanita. Ketika dia berzina, kemudian dia hamil. Apa yang dia lakukan? Dia datang kepada Nabi SAW. Dia tahu dia telah melakukan perbuatan yang nista. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah." Nih, bagaimana akidah yang kuat mengajarkan kepada perempuan ini untuk datang kepada Nabi SAW, mengatakan, "Ya Rasulullah, inni hubla minaz zina fatahhirni." Wahai utusan Allah, alaika salatu wassalam ya Rasulullah, aku hamil dari hasil zina, sucikan aku. Dia tahu dia telah khilaf, tapi tatkala dia selesai dari perzinaannya, iman itu kembali kepada dia dan dia menyesali perbuatannya dan dia tahu harus disucikan. Karena kalau bicara kehidupan dunia, oke, tidak ada manusia yang melihat ketika dia berzina, tidak ada yang memandang ketika dia mencuri. Tapi alam ya'lam bi annallaha yara. Tapi apa dia nggak tahu kalau Allah melihat dia, Allah memandang dia? Apa kata Nabi SAW? Qala irji'i hatta tabar. Silakan engkau pulang sampai engkau melahirkan itu anak. Dan beliau berpesan kepada kaumnya untuk berbuat baik kepada perempuan ini. Beliau tidak mencatat nama perempuan, di mana tinggalnya, ini semua nggak ada. Sudah pulang sana. Dia menunggu 9 bulan jemaah. Dan iman itu semakin berkobar di hatinya. Setelah lahiran dia segera gendong tuh anak jemaah. Kalau sekarang orang lahiran masih di atas ranjangnya, nggak boleh turun dari kasurnya, macam-macam. Tuh perempuan digendong itu anak. Ya Rasulullah, aku sudah melahirkan anak ini. Tolong sucikan aku wahai Rasul. Alaika salatu wassalam ya Rasulullah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, engkau pulang, kau susui. Lihat jamaah, 9 bulan dia menunggu ingin disucikan. Setelah itu ternyata belum disucikan dia bawa itu anak, dia susui. Sampai ketika anak itu sudah bisa berpisah dari susunya, dia gendong itu anak lagi. Dia kasih roti, itu anak mengatakan, ya Rasulullah, engkau lihat ya Rasul, dia udah bisa makan Rasul. Sekarang tolong sucikan aku wahai Rasul. Kata Nabi SAW, diambil itu anak, diberikan kepada para sahabat yang lain, lalu perempuan ini dirajam sampai mati. Setelah dirajam sampai mati, Rasulullah SAW bersiap-siap untuk mensolati jenazah itu perempuan. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, atusalli alaiha wa qad zanat. Gimana engkau mau nyolatin dia sedangkan dia udah berzina? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, laqad tabat taubatan law qusimat ala 70 min ahli al-Madinah lawasi'atuhum. Engkau tahu
Ini perempuan udah bertobat. Kalau tobatnya dibagikan kepada 70 penduduk Madinah yang melakukan dosa, cukup untuk mengampuni dosa mereka. Kata Nabi SAW, engkau nggak lihat dia itu mengorbankan dirinya, dia datang mengakui dosanya dan minta untuk disucikan. Apa yang mengantarkan perempuan ini jamaah? Akidah, iman jamaah. Dan itulah hasil pendidikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seorang memiliki akidah yang kuat, dia akan siap berkorban apa saja dia korbankan. Bagaimana Bilal bin Rabah bisa siap disiksa aja oleh majikannya Umayyah bin Khalaf. Azan jamaah. Masuk waktu sholat. Nah, fadhil Pak Muazzin. Kita break terlebih dahulu untuk mendengarkan azan. Nanti akan dilanjutkan sesi berikutnya setelah azan berlangsung. Jemaah sekalian, kami beritahukan kembali selama kegiatan berlangsung atau kajian berlangsung, dipersilakan bagi jemaah yang menginginkan untuk mendapatkan jawaban atau dari pertanyaan-pertanyaan dari jemaah sekalian bisa dikumpulkan langsung ke depan nanti di akhir
kami sampaikan langsung kepada Ustaz Dr. Shalih Rizal Salam. Baik, selanjutnya kita lanjutkan pembahasan yang terakhir dari Ustaz berkaitan kisah dari seorang wanita yang mengandung kepada Rasulullah yang telah melakukan perzinahan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sampai mana kita jemaah? Udah pindah Ustaz. Bilal kita kan? Sampai Bilal kita. Bilal bin Rabah. Antum lihat bagaimana dia tahan disiksa. Dijemur di bawah terik matahari kota Mekah. Di atas bebatuan-bebatuan yang panas membara. Apa sih yang diinginkan oleh kaumnya? Dan apa dosa Bilal? Bilal mencuri? Tidak. Bilal berzina? Tidak. Bilal menyakiti majikannya? Tidak. Masalahnya dia mengatakan la ilaha illallah. Sahabat Bilal Khabbab bin Ard, bagaimana dia dibakar jemaah. Kalau Bilal dibawa di bawah terik matahari, Khabbab ini dibakar sampai akhirnya api itu mati ketika punggungnya Khabbab kering. Dan dia terus bertahan demi akidah dia. Masyitatu binti Fir'aun. Siapa namanya? Yang tahu Masyitatu binti Fir'aun, anak kasih hadiah. Asia. Ya, hampir betul. Tapi Bapak kasih hadiah karena hampir betul ya, Pak. Masya Allah, yang betul bentar lagi kasih. Nah, siapa jemaah? Siapa yang tahu nama Masyitatu binti Fir'aun? Kadang-kadang apa artinya? Tidak punya nama. Bilang nggak tahu namanya. Apa artinya Masyitatu binti Fir'aun? Kasih ke belakang, Masya Allah jemaah. Bayangkan Masyitatu binti Fir'aun. Itu kerjaan dia jemaah. Profesi dia itu tukang sisir putrinya Fir'aun. Apa yang dilakukan Masyitatu? Ketika dia menyisir, awal ceritanya adalah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj. Ketika beliau mencium aroma yang wangi, ma hadza ya Jibril? Apa ini Jibril? Hadhihi raihatu Masyitati binti Fir'aun wa auladiha. Ini aroma penyisir putrinya Fir'aun dan anak-anaknya. Nabi SAW heran. Bagaimana kisah dia? Ketika dia sedang menyisir rambut putrinya Fir'aun, jatuh itu sisir. Lalu dia mengatakan Bismillah. Kata putri Fir'aun, Abi, yang dimaksud dengan Allah itu bapakku. Kata perempuan ini, Rabbi wa Rabbu abiki Allah. Allah itu Rabbku dan Rabb bapak dan Tuhan bapak. Dalam sebuah riwayat ditampar ini perempuan. Kemudian dilaporkan kepada bapaknya. Dihadirkan di depan Fir'aun. Siapa yang tidak tahu bengisnya Fir'aun? Ketika bayi-bayi dia sembelih hidup-hidup. Ditanya oleh Fir'aun, Alaki Rabbun ghairi? Apakah engkau memiliki Tuhan selain aku? Kata Masyitatu binti Fir'aun, Rabbi wa Rabbukallah. Rabbku dan Rabbmu adalah Allah Azza wa Jalla. Kalau engkau tidak keluar dari keyakinanmu, maka aku akan membunuhmu dan anak-anakmu. Silahkan. Tapi aku punya syarat.
Pikirnya syaratnya ya dia mungkin mau kembali pada agama Fir'aun. Enggak, dia syarat itu satu, tolong nanti kalau aku selesai dimasak di tungku itu, tulang-tulangku dan tulang anakku dikuburkan. Bayangkan perempuan melihat satu persatu putra putrinya dimasukkan ke dalam panci besar yang cukup untuk memasak seekor sapi. Itu anaknya dimasukkan ke sana. Ibunya melihatnya. Yang pertama, yang kedua, yang selanjutnya, sampai yang dalam gendongannya dimasukkan. Kenapa dia kuat? Iman. Antum akan siap menghadapi apa saja. Sebagian orang berpikir orang Islam itu kalau akidahnya kuat radikal, teroris nanti. Kalau dilihat orang Islam sering ke masjid, hati-hati mas, bisa jadi teroris. Subhanallah. Seorang Muslim ketika akidahnya kuat, semut gak akan dia bunuh. Semut dia bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang Yahudi, Nabi lagi sama Aisyah radhiyallahu taala anha, tahu-tahu lewat dari kalangan orang Yahudi. Apa kata orang Yahudi? Assalamu alaik. Apa katanya? Assalamu alaik. Semoga mati. Bukan assalamu alaik. Assalamu alaik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa alaikum. Itu yang namanya Aisyah teriak murka mengatakan wa alaikumussalam wa la'natullah wa ghadabuh. Semoga kalian mati juga, kalian dilaknat sama Allah, kalian dimurkain Allah. Apa kata Nabi SAW kepada Aisyah? Mahlan ya Aisyah. Aisyah yang lembutlah, jangan kayak gini. Ya Rasulullah, engkau nggak dengar ngomong apa dia? Jadi iya, engkau nggak dengar aku jawab apa? Selesai. Seorang yang beriman kepada Allah, semakin kuat akidahnya, dia akan menghargai orang lain. Walaupun orang kafir, Ustaz. Antum pikir Rasul sallallahu alaihi wasallam hidup di Madinah itu semuanya Islam? Beliau hadir di kota Madinah alaihi salatu wassalam pada awal tahun Hijriah. Beliau bertetanggaan dengan orang-orang musyrikin, penyembah-penyembah berhala, bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi, hidup bertetanggaan dengan mereka. Bahkan pembantu Nabi SAW ada dari anak-anak Yahudi. Tapi kenapa kemudian Yahudi kok dibantai? Berkhianat mereka. Iya. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk amanah. Perjanjian kedamaian hendak dijaga dan dihormati. Hidup bersama ya. Oh Yahudi punya hak, kita punya hak, tapi jangan berkhianat. Ketika berkhianat, mereka nggak punya hak tinggal di negeri itu. Maka kalau dikatakan orang yang akidahnya benar akan jadi teroris, enggak. Akan jadi radikal, enggak. Mereka itu yang belajar setengah-setengah, separuh-separuh. Ayat belum selesai dia pulang kajian. Betul. Seperti firman Allah di surat Muhammad alaihi salatu wassalam, Allah mengatakan fa idza laqitumul ladzina kafaru fadarbar riqab. Pulang dia. Apabila engkau berjumpa dengan orang-orang kafir, tebas lehernya. Baru ustaz selesai sana dia pulang. Ketemu orang kafir pokok tebas lehernya. Itu ayat itu betul. Subhanallah, ayatnya belum selesai. Allah mengatakan hatta idza adkhantumuhum fashuddul wasaq
fa imma mannam ba'du wa imma fidaan hatta tada'al harbu auzara. Ini ayat ketika perang. Sampai perang selesai, udah setiap ketemu orang kafir di medan perang, masa ketemu orang kafir di medan perang, assalamualaikum, mas, tidak ada mah. Ini perintah komandan kita, lihatlah, panglima ketika mengutus anak buahnya, ketemu musuh bantai, tembak. Apa ketemu musuh? Antum ajak makan nanti. Kalau ketemu musuh, nggak ada. Cuma tadi sebagian umat, karena memang kita belajar Islam di negeri kita, tadi ada yang salah. Gak lengkap kita diajarin Islam dari SD, SMP, SMA, kuliah. Lalu ketika tuh anak-anak belajar Islam gak lengkap, jadi seperti itu. Tapi ketika belajar sempurna, dia akan tahu sabda Nabi SAW. Man qatala mu'ahadan lam yajid raihatal jannah. Siapa yang membunuh orang kafir yang hidup di tengah-tengah umat Islam, yang dalam perjanjian damai sama umat Islam, maka dia tidak akan mencium bau surga. Kok mau masuk surga? Nyium aja enggak. Tapi karena belajarnya enggak lengkap. Maka kalau ada yang mengatakan tadi yang akidahnya kuat, kalau akidahnya kuat, engkau lihat umat Islam taat ke masjid, Masya Allah, ikut kajian, insya Allah ini yang akan menjaga negeri ini. Mereka yang akan mengundang rahmat Allah Azza wa Jal. Yang Allah katakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard. Andai kata penduduk negeri itu beriman, bertakwa, pasti kami bukakan pintu-pintu berkah dari langit dan bumi. Ketika muslim itu akidahnya kuat, dia sedang mengundang rahmat turun. Ahibati fillah, orang yang akidahnya kuat nggak akan stres. Masih ada yang galau hidupnya, bahkan masih ada yang bunuh diri. Kenapa? Di surah Ar-Ra'd ayat 28 Allah mengatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Tuh orang-orang yang beriman dan hatinya tentram dengan mengingat Allah. Allah itu siapa? Allah itu pemilik langit dan bumi ini, jemaah. Siapa yang memiliki Klaten ini? Siapa yang punya Pulau Jawa ini? Siapa yang punya Indonesia ini? Siapa yang punya benua Asia ini? Haibati fillah, innal arda lillah. Bumi ini milik Allah. Lalu kenapa ada orang yang stres? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Engkau punya masalah, iyalah semua orang punya masalah. Yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih solusi. Rizki, anak kalau berpikir rizki, rizki itu ada dua. Kebanyakan kita itu bergantung dengan rizki yang sudah disangka. Rizki yang sudah disangka apa? Ya gaji. Akhir bulan, ya Allah, anak gaji 3 juta, utang 2.700.000. Itu rizki yang disangka kan jemaah. Tapi ada rizki yang tidak disangka-sangka. Gimana dapatnya Ustaz? Bertakwa. Ingat sama Allah Azza wa Jal, kuatkan keimanannya. Wallahi jemaah, anak kemarin berangkat ke rumah seorang kiai. Dia ngomong, anak kenal lama sama dia. Dia ngomong, Ustaz, anak itu sepekan yang lalu berpikir, kapan anak bisa dapat nomor antum? Nomor, Ustaz. Anak berpikir, subhanallah, Ustaz, Allah kirim antum bukan nomornya. Anak gak ada ikhtiar apa-apa, Ustaz. Anak mau minta nomor sama fulan, malu. Akhirnya anak ya sudah serahkan sama Allah. Subhanallah, Allah kirim antum. Anak semakin yakin kalau semuanya itu sudah ditentukan sama Allah.
Tapi ingat, kita harus senantiasa ingat sama Allah Jalla Jalaluhu. Orang kalau akidahnya kuat akan menerima takdir. Kalau takdir baik, nggak usah disuruh nerima. Antum kalau dapat duit, alhamdulillah Ustaz, antum dapat gaji loh. 1 juta nih, dapat hadiah 100 juta, nerima antum. Ana menerima apa enggak Pak Ustaz? Nggak ada kalau takdir baik nerima atau nggak nerima. Antum memang ingin semuanya baik. Tapi seorang yang beriman akan mengatakan, qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakan, tidak akan menimpa kita kecuali sesuatu yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Para mufassirin ketika membahas ayat ini, mereka mengatakan dalam ayat ini hamba-hamba yang beriman itu mengatakan ma kataballahu lana, untuk kami, yakni untuk kebaikan kami, bukan alaina. Jadi semua takdir sebenarnya itu, kalau antum mau memandang dengan kacamata yang lebar, itu untuk kebaikan kita. Dan orang yang beriman tahu. Ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, kepada sepupunya, beliau mengatakan, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu lak. Ketahuilah, andai kata seluruh umat manusia, andai seluruh penduduk di Klaten ini, seluruh penduduk di tanah Jawa ini, seluruh penduduk di Indonesia ini bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu, tapi Allah tidak menetapkannya untukmu, mereka tidak akan pernah bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali sesuatu yang sudah Allah tetapkan untukmu. Iman. Wa'lam law ijtama'u, dan ketahuilah, law ijtama'u, andai kata semuanya berkumpul bersatu padu memberikan bahaya kepadamu kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah tetapkan atas dirimu, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pena itu sudah diangkat dan lembaran-lembaran itu sudah kering. Lalu apa yang menyebabkan kita galau? Ketika antum beriman sama Allah Azza wa Jalla. Antum lihat Rasulullah SAW, kebanyakan kita ini merasa beriman, merasa sudah bertakwa, merasa akidahnya sudah kuat. Buktikan akidahmu sudah kuat. Siapa orang yang akidahnya paling kuat? Rasulullah SAW. Beliau disakitin oleh kaumnya. Beliau mau dibunuh sama kaumnya, diusir sama kaumnya. Beliau sembunyi di dalam gua, jemaah. Di dalam gua beliau hidup di sana. 3 hari 3 malam meninggalkan rumahnya, hidup di tempat yang sempit dengan makanan seadanya. Pernahkah beliau mengeluh? Kita ini baru susah sedikit, ya Allah, anak ini Ustaz, padahal udah hijrah Ustaz, anak udah sholat malam Ustaz, anak sudah sholat duha, aduh, terus apaan? Tapi kok belum selesai urusannya. Antum berapa tahun Nabi Muhammad SAW berdakwah di kota Mekah? 13 tahun, akhirnya diusir. Berapa tahun Nabi Yakub alaihissalam berpisah dengan Yusuf alaihissalam? Berapa tahun? Beliau mengatakan, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku gak mau ngeluh sama kalian, aku gak mau ngadu sama kalian. Aku adukan kesedihan, kegalauanku hanya sama Allah Azza wa Jalla. Sebagian mufassir mengatakan 40 tahun berpisah Nabi Yakub dengan putranya Yusuf alaihissalam.
Sampai Nabi Yusuf jadi nabi. Kita ini kadang-kala merasa sudah beriman, baru terterpa sedikit masalah sudah menunjukkan ana ini sudah baik Ustaz, ana ini sudah seperti ini. Wallahi jamaah, kita belum baik. Kalau antum orang baik, ujian antum semakin besar. Ketika antum merasa beriman, apa kata Allah? Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan kami beriman, kami muslim, kemudian mereka tidak diuji keimanannya? Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Diuji, dikasih fitnah. Ada yang difitnah harta, ada yang hartanya dikurangin, ada yang difitnah dengan wanita, ada yang ditinggal sama wanita, ada sebagian hijrah, subhanallah, tahu-tahu istrinya gugat cerai. Untuk ketawa ada. Ada yang hijrah PHK. Kelihatan jenggotnya panjang sedikit, aduh, teroris. Wallahi jawab, kesian. Tapi itu ujian dari Allah SWT. Apakah para sahabat Nabi nggak diuji jemaah? Antum sudah lihat tadi. Bagaimana Bilal bin Rabah, antum tidak seperti Bilal bin Rabah disiksa. Bagaimana Khabbab bin Arad, bagaimana Masyitah binti Fir'aun. Antum belum diuji seperti mereka jemaah. Kira-kira kalau ujian seperti itu yang menimpa antum, mungkin sebagian kita sudah murtad. Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil mudlim. Kalian segera beramal. Ini yang udah ngaji, yang udah belajar, yang udah tahu, segera diamalkan. Jangan nanti sebelum datang fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Wallahi jamaah, ketika terang kemudian gelap, antum bingung mau berbuat apa. Kata Nabi SAW, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya masih beriman, sorenya sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbih kafiran. Sorenya mungkin masih datang gajian, paginya sudah kafir. Kenapa dia melakukan itu? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual akidahnya, dia jual agamanya untuk mendapatkan sedikit kenikmatan dunia. Itu yang terjadi. Makanya ketika antum diuji dengan ujian yang cuma sempitnya rizki, mungkin ditinggal orang-orang yang dicintai, mungkin antum dibenci sama ibu antum, sama orang tua antum. Sa'ad bin Malik, Sa'ad bin Abi Waqqas, apa yang dia lakukan? Ketika ibunya mengatakan, Sa'ad, kalau kau nggak tinggalkan Muhammad, kau tidak keluar dari agamamu, aku akan mogok makan sampai mati, agar engkau dicela oleh orang-orang di Mekah, oleh orang-orang nanti dikatakan hadza qatilu ummi, ini pembunuh ibunya. Ibunya nggak makan. Ini ujian buat anak. Ibunya nggak mau makan, sampai keluarganya itu kalau mau ngasih makan ibunya dibuka mulutnya, disuapin itu makan. Akhirnya kondisinya kritis. Saat udah merayu ibunya dengan segala cara, tapi ibunya tetap bersikeras, engkau harus keluar dari agama, dari akidah. Akhirnya saat mengatakan, ya ummah, law anna laki mi'ata nafsin fa kharajat nafsun ba'da nafsin. Wahai ibunda, kalau engkau memiliki 1000 nyawa ibunda, lalu nyawamu satu persatu keluar, aku tidak akan keluar, aku tidak akan tinggalkan agama Muhammad bunda. Silahkan engkau makan atau nggak usah makan sama sekali. Itu ibunya saat melihat, nggak bisa. Akhirnya makan ibunya saat. Wallahi jemaah. Tapi bisakah kita seperti itu?
Hibati fillah, maka ingat, jangan merasa sudah baik, jangan merasa sudah banyak sholat, sudah benar akidah. Terus terang kita melihat kondisi yang datang pengajian dengan mereka yang jauh dari kajian itu, kesian kita melihat. Antum punya kewajiban menyampaikan nilai-nilai Islam ini, nilai-nilai akidah ini. Anda mungkin gak akan ketemu orang yang antum jumpain. Antum punya teman, antum punya sohib, mungkin sohib SD, SMP, SMA. Antum mungkin punya grup, antum punya keluarga. Sampaikan kepada mereka. Kita perlu bersama-sama menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang imannya kuat akan peduli sama orang lain. Ketika akidah itu kuat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman, nih yang ngaku beriman, yang ngaku akidahnya, kata Nabi tidak beriman sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Orang yang tidak mencintai orang lain seperti mencintai diri dia sendiri. Ketika antum belum bisa mencintai orang lain seperti mencintai diri antum sendiri, Nabi SAW mengatakan la yu'min, tak beriman tuh. Dia bukan kafir maksudnya, tak sempurna imannya, kurang imannya. Walaupun dia berangkat haji berulang kali, umroh tiap tahun, tiap Ramadan berangkat, tapi ketika antum tidak peduli sama orang lain, antum pulang haji mengatakan, Ustaz, seakan-akan dicas keimanan ana Ustaz. Tapi ketika antum tidak peduli dengan tetangga antum, kata Nabi, antum tidak beriman. Maka peran akidah untuk menumbuhkan kehidupan yang harmonis di masyarakat, Allahu Akbar. Pencurian hilang, perzinaan hilang, kriminal berkurang, kemudian tumbuh cinta dan kasih sayang di antara masyarakat. Apa yang mengumpulkan mereka? Iman. Kalau bicara berbagi sama orang lain, jamaah, tidak harus kaya. Allah menceritakan tentang orang-orang Ansor. Bagaimana sih keimanan orang-orang Ansor itu? Allah berfirman, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Antum tuh lihat masyarakat yang sudah berakidah. Orang-orang Ansor lebih dulu meninggali tempat kota Madinah. Mereka lebih dulu beriman sebagian di antara mereka daripada orang-orang Muhajirin. Mereka datang di sana, mereka membangun sebuah masyarakat dengan dasar akidah yang kuat. Mereka cinta kepada orang-orang yang hijrah kepada mereka. Yuhibbun. Ini kalimat cinta ini tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya cinta itu amalan hati. Mereka cinta kepada orang-orang yang hijrah. Bahkan kita kadang-kala kalau ada teman kita baru hijrah atau lihat tetangga kita baru hijrah, ya Allah, kerjanya sama anak. Antum mungkin berat untuk memberikan pekerjaan kepada dia. Kita lihat orang-orang Ansor, Sa'ad, subhanallah, Sa'ad bin Rabi', Abdurrahman bin Auf yang kaya raya di Mekah, datang ke kota Madinah nggak bawa apa-apa, modal nggak punya. Sebagian orang berpikir, Ustaz, usaha harus pakai modal. Modal pertama iman, akidah yang kuat itu modal. Abdurrahman bin Auf ketemu Sa'ad bin Rabi. Katanya Sa'ad bin Rabi, Abdurrahman, aku termasuk orang yang paling kaya di Madinah. Aku punya kebun, tanah. Separuhnya buat engkau, separuhnya buat engkau. Dan aku punya 2 istri. Engkau lihat mana yang lebih engkau sukai, aku ceraikan dia. Kau tunggu masa idahnya, engkau nikahin dia. Subhanallah. Ada yang mau berbagi istrinya,
Fulusnya nggak mau Ustaz, kok istrinya mau dibagi. Sa'ad bin Rabi mengatakan silahkan. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Dia mengatakan barakallahu laka fi malika wa ahlika, dulluni ala suq. Semoga Allah memberikan berkah kepadamu di harta dan keluargamu. Tunjukkan aku di mana ada pasar. Aku mau bekerja. Aku nggak ingin tanganku di bawah. Itu jiwa yang besar, jamaah. Ini didikan Nabi Muhammad SAW. Yang ini didikan Rasulullah SAW. Sama-sama memiliki akidah. Antum kalau ditawarin sama saudara antum gimana? Mas, saya punya motor 2 mas. Satu buat, oh jazakallah khair. Mana kuncinya? Rahman lah, anak mau kerja. Tunjukkan di mana ada pasar. Seperti itu gimana? Dan Sa'ad bin Rabi berbagi. Cerita sahabat lain yang tidak ada makanan di rumahnya, yang dia khususkan buat tamunya. Padahal makanan itu punya anak-anaknya. Anak-anak suruh tidur. Suruh tidur anak-anak. Maka berikan kepada tamu. Mereka lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Jadi kalau antum merasa beriman, lihat seberapa peduli antum sama tetangga antum. Kalau tetangga antum berbahagia dengan keberadaan antum di sana, insya Allah itu bukti keimanan antum. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tuh orang nggak beriman. Demi Allah itu orang nggak beriman. Demi Allah tuh orang nggak beriman. Subhanallah. Nabi bersumpah mengatakan tuh orang tidak beriman. Qila man ya Rasulullah? Siapa yang nggak beriman itu Rasul? Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Yang tetangganya tidak merasa aman dari keburukan nih orang. Maka antum jamaah mulai malam ini usahakan peduli sama tetangga. Antum pulang kajian, lihat ada toko gorengan, beli gorengan. Sampai rumah bilang anak, bagi nak buat tetangga-tetangga. Jangan meremehkan itu gorengan. Mereka akan mikir, kok tumben orang ini bagi-bagi. Iya. Kebanyakan kita nggak peduli sama tetangganya. Padahal Nabi SAW menjadikan tetangga itu saksi-saksi di dunia. Mereka jadi saksi antum baik atau nggak baik, mereka jadi saksi nanti. Maka ketika tetangganya memberikan kesaksian, insya Allah Allah ampuni dosa-dosa antum. Kemudian yang terakhir, sebenarnya banyak. Tapi yang terakhir, akidah yang kuat itu akan membuat antum menjaga lisan antum. Kita hidup sekarang lebih banyak di dunia maya daripada di dunia nyata. Ana lihat salah satu tanda kiamat itu sudah nampak dengan jelas. Di antara tanda-tanda kiamat kata Nabi SAW, intisyarul qalam, tersebarnya pena. Sekarang semua orang bisa nulis. Dulu kalau antum lihat, orang mau nulis itu harus bawa pilok. Pilok, tahu pilok? Apa? Cat itu loh jamaah, yang semprotan. Tulis di tembok, nulis. Semua sekarang punya tembok, punya wall. Dia bisa tulis di sana. Dia bisa komentar semau dia. Semua orang. Kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Ini akidah yang kuat. Kalau masih ada komentar-komentar negatif antum,
masih ada tulisan-tulisan buruk antum, pertanda akidah antum belum kuat. Antum perlu mengkaji 89 ayat yang dimulai dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan jemaah untuk menjaga lisan kita. Kalau beriman, kalau nggak beriman silahkan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Mukmin itu nggak suka mencela, nggak suka menuduh, nggak suka melaknat, nggak suka mengutuk, nggak kotor omongannya. Tuh orang yang beriman. Gimana sekarang kalau kita lihat? Itu yang namanya netizen sama warganet, ribut, celah mencela. Ya Allah. Mukmin ucapannya akan dia pertanggungjawabkan. Dia akan pilih ucapan-ucapan yang baik. Atau kok dia anak kok nggak bisa ngomong yang baik, ya udah diam. Tapi kepingin komentar, ya sudah tulis wallahu a'lam. Antum kan bingung mau nulis apa, sudah tulis komentar kan wallahu a'lam. Itu lebih selamat buat antum. Dan sebagai penutup, akidah itu bukan hanya ucapan di lisan. Akidah itu bukan hanya tulisan di KTP yang mengatakan antum Islam. Akidah itu sebuah keyakinan di dalam hati yang diucapkan di lisan, dipraktekkan dalam raga kita. Maka akidah itu dimulai dengan ilmu. Antum yakin, gimana mau yakin kalau antum nggak punya ilmu? Kebanyakan kita Islam keturunan yang nggak belajar apa itu Islam. Gimana akan membuahkan yang indah-indah ketika dia tidak meyakini apa yang dia peluk? Makanya kita diperintahkan untuk belajar. Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah, ini perintah. Al ilmu qabla al qawli wal amal. Berilmu dulu sebelum berucap dan berbuat. Sekali lagi, hendaklah apa yang kita bahas malam ini mendorong kita untuk mau belajar, kemudian mengamalkan apa yang kita belajar. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan. Anda kembalikan kepada moderator. Jemaah rahimahullah, kita tanpa terasa sudah sampai ke ujung acara pada malam hari ini. Sebelumnya, untuk diakhiri, ada sesi pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara menyikapi akidah yang tidak sesuai dengan Islam dalam kehidupan bermasyarakat? Jemaah rahimakumullah. Kalau berbicara bagaimana menyikapi akidah yang tidak sesuai dengan Islam, seorang mukmin memiliki kewajiban untuk merubah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah merubahnya dengan tangan. Nggak mampu, Ustaz. Fabilisani. Jadi kalau bicara dengan tangan itu memang orang yang memiliki kekuasaan. Orang yang memiliki kekuasaan. Buktinya apa? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di kota Madinah, di kota Mekkah Al-Mukarramah, di situ ada 360 patung yang mengelilingi Baitullah. Bayangkan, Ka'bah itu ada 360 berhala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun kalau tawaf, kalau sholat menghadap kemana? Ya ke berhala-berhala itu. Karena ada di situ berhala itu. Beliau tawaf, ya berhala ada di situ. Dan tidak ada satupun berhala yang dirusak sama Nabi Muhammad SAW. Satupun nggak ada. Kenapa? Nggak mampu beliau merubah dengan tangan.
Karena kalau merubah dengan tangan akan terjadi keributan, yang akhirnya dakwah itu nggak akan sampai. Setelah saya 13 tahun berangkat ke Madinah, tahun ke-6, bukan, tahun ke-7. Tahun ke-6 Rasul sallallahu alaihi wasallam mau umrah tapi nggak bisa umrah. Tahun ke-7 beliau umrah, berangkat ke Mekah bersama para sahabatnya untuk melaksanakan umrah. Beliau tawaf, ketemu lagi sama berhala-berhala itu jemaah. Beliau bersama para sahabatnya nih lagi tawaf. Orang Mekah pada keluar dari Mekah semuanya. Mereka memberikan waktu 3 hari kepada umat Islam untuk umrah. Satu pun patung tidak ada yang dirusak sama para sahabat Nabi. Nabi SAW juga tidak merusak patung. Tapi ketika tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah SAW masuk ke kota Mekah di bulan Ramadan untuk menaklukkan kota Mekah, maka di situ beliau memiliki kekuatan, memiliki kekuasaan dan kemampuan. Di situ patung itu dihancurkan. Jadi ingat, berkaitan dengan keyakinan di masyarakat, akidah yang menyimpang, kalau kita punya kekuasaan, maka kita dengan kekuasaan. Seperti seorang bupati umpamanya, seorang kepala desa melihat di kampung ada pohon yang dikeramatkan, yang banyak sesajen di sana umpamanya, dia potong pohon itu, ya dia punya kekuasaan. Silahkan dilakukan. Gak mampu maka dengan lisannya, ini dakwah. Dan Nabi SAW mengatakan, balighu anni walau ayat. Ustaz, anak kalau nyampaikan gak enak Ustaz, nanti dibenci sama masyarakat. Antum akan ditanya sama Allah nanti. Kenapa engkau melihat kemungkaran kau diamkan? Dengan tangan kau tidak mampu, dengan lisan kenapa? Takut dibenci oleh masyarakat? Takut tidak disukai oleh teman-temannya? Wallahi jamaah, itu konsekuensi orang yang mengajak kepada kebaikan. Nabi kita Muhammad SAW 40 tahun jadi manusia biasa di kota Mekah. Seluruh penduduk Mekah cinta kepada beliau alaihissalam. 40 tahun belum jadi Nabi. Tapi ketika jadi Nabi alaihissalam, apa kata kaumnya? Majnun, kadzab, sahir, kahin, syair. Semua titel-titel buruk disematkan kepada Nabi alaihissalam. Itu konsekuensi ketika antum mengajak orang lain untuk baik. Tapi kalau antum soleh buat diri sendiri, orang gak akan membenci antum. Tapi kalau antum mulai, cobalah di grup teman-teman yang isinya ngobrol-ngobrol, tahu-tahu antum kirim sebuah hadis, langsung ada yang negur, Mas afwan, ini bukan untuk kajian. Ya, antum iya afwan, ana ingin menyampaikan ini, ana tanggung jawab. Perkara antum mau baca silahkan, nggak membaca terserah antum, tapi ana mau menyampaikan ini. Wah, so ustad kek, so ini, so itu. Makanya katanya Luqman kepada putranya, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai ananda, dirikan sholat. Kalau orang cuma sholat jamaah, orang suka. Kalau antum ke masjid, ya masya Allah, antum nggak ngajak orang lain, orang suka. Tapi kalau antum amar ma'ruf nahi mungkar, maka Luqman mengatakan kepada putranya, engkau perintahkan kepada kebaikan, cegah kemungkaran, sabar dengan apa yang menimpa. Kalau nggak mampu dengan lisan, maka dengan hati. Tapi seorang mukmin tetap harus mengingkari kemungkaran itu. Maka setiap muslim hendaklah membawa misi ini. Bagaimana cara menyampaikan? Ada caranya. Bil hikmah wal mau'izal hasanah. Kalau perlu dialog yang baik, ya. Hadza wallahu a'lam. Berikutnya Ustaz, saya ingin resign dari perusahaan untuk belajar agama. Tapi saya takut ibu saya tidak ridho. Mohon nasihatnya Ustaz. Yang pertama,
Lihat pekerjaan antum. Kalau pekerjaan antum halal, antum lanjutkan. Belajar agama, sisihkan waktu untuk belajar agama. Orang bekerja berapa jam sih jemaah? Berapa jam orang bekerja? 8 jam? Atau 7 jam? Anggap 8 jam. Antum punya waktu dalam kehidupan ini 24 jam. Maka 8 jam untuk bekerja. Cari keridhaan ibu antum. Terus sisanya ada 16 jam. Antum bagi. Tiap hari sisihkan waktu 1 jam aja. 1 jam aja. Atau 2 jam. Antum sisihkan waktu. Cari ustaz. Datang ke ustaz. Ustaz, ana mau belajar ustaz. Yang penting rutin. Kalau nggak mampu, umpamanya antum cari ustaz di dunia maya. Nasihat ana, antum mulai kajian antum dengan tafsir juz amma. Antum kaji. Kalau memang tadi sulit mendapatkan ustaz, antum cari ustaz yang direkomendasikan, antum ngaji. Kalau ngaji jamaah duduk, bukan sambil tiduran. Orang kalau nonton YouTube sambil tiduran, sambil ngopi ya. Ini bukan tontonan ini, ngaji. Namanya ngaji, antum duduk ambil buku, dengerin. Kalau ada yang nggak paham diulangin lagi, terus dicari. Makanya nggak ada alasan orang nggak nuntut ilmu agama sekarang. Dengan alasan sulit, jauh, macam-macam nggak ada. Karena dunia ada di tangan antum sekarang. Maka buat anak, antum tidak perlu resign selama pekerjaan itu pekerjaan yang halal. Tapi antum belajar agama dengan menyisihkan waktu. Memang hari Sabtu, hari Ahad ya, antum tambahi hafalan Qur'annya, antum hafalin hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Insyaallah antum bisa menggabungkan hal itu jamaah. Karena sahabat Nabi SAW sejatinya bukan semuanya di pesantren, enggak. Mereka datang jumpai Nabi SAW, datang ke kajian, mereka dengerin. Nih anda lihat kajian sekarang yang bawa pulpen berapa orang? Yang lainnya Masya Allah bawa kuping, anak Insya Allah bisa merekam itu sesuai. Catat jamaah, ulang poin-poin itu tadi diamalkan lalu disampaikan. Hadza wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, afwan, ana mau tanya bagaimana cara untuk ana mendalami iman dan akidah yang baru hijrah. Padahal umur anak sudah menginjak umur 45 tahun. Mohon nasihatnya. Subhanallah jemaah. Ya. Kalau bicara umur, antum tahu tukang-tukang sihir Fir'aun yang dibunuh oleh Fir'aun. Mereka itu orang-orang yang sudah tua dalam ilmu sihir. Ketika beriman, hari itu dibunuh oleh Fir'aun. Mati mereka semua. Tapi mereka melihat dengan mata mereka mukjizat yang membuat keimanan mereka jadi kuat dan siap untuk mengorbankan segalanya. Sedangkan kita bagaimana, Bos? Allah turunkan mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kata Allah, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ni Quran menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Ni Al-Quran hudan lil muttaqin. Ni Al-Quran Allah turunkan bukan untuk menyengsarakan hidup kita. Jadi kalau antum mengatakan sudah tua, enggak, antum belum tua. Masih 45 tahun. Pelajari. Mulai dari mana? Mulai dari tafsir. Pelajari tafsir juz amma. Karena itulah ayat-ayat yang awal-awal turun kepada Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Pertanyaannya, Masya Allah, sebutkan juz amma itu berapa surat? Berapa? 30? 37 betul, cuma 37. Nah, kasihkan hadiah. Baik, anda mau tanya, berapa antum? Berapa surat yang turun di Madinah? Surat apa aja?
Nggak berapa lah, surat apa aja jemaah, dia mungkin susah kalau berapa kan jemaah. Al-Baqarah juz amma. Al-Baqarah ya Al-Baqarah turun di Medina, betul lah jemaah. Insyaallah. Aneh salah pertanyaannya jemaah. Dari juz amma itu yang turun di Medina yang mana? Angkat tangan. An-Nasr, Az-Zalzalah, Al-Bayyinah, Masya Allah. Kirim ke sana. Bayangkan, dari 37 hanya 3 yang turun di Madinah, sisanya turun di Mekah untuk menanamkan akidah yang kuat. Antum pelajari. Dengan gimana kalau ada ustaz antum bicara, ngomong ustaz ana mau ngaji ustaz. Dan jamaah, kalau mau ngaji sama ustaz, jangan cari ustaz yang terkenal. Kalau mau cari guru, ustaz yang terkenal itu sudah nggak punya waktu buat antum. Dia sudah sibuk sama umat. Tapi ada ustaz-ustaz di dalam pesantren yang ngajar, datang antum ngaji sama ustaz. Ustaz antum punya waktu ustaz, sepekan sekali lah ustaz, ana mau ngaji. Antum cari, belajar. Hafalkan tuh. Jangan sampai antum umur 60 tahun hafalan suratnya tetap qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Paling enggak setiap umur antum bertambah, hafalan antum bertambah 1 surat. Mungkin jemaah. 60 berapa surat? 60 surat. Masa enggak bisa per tahun 1 surat? Enggak kuat. Waduh berat Ustaz. Subhanallah, niat. Maka tolong paling tidak antum juz ammal. Hafalin juz amma dengan tafsirnya, kemudian bacaan-bacaan salat antum ketahui maknanya, sehingga itu akan menumbuhkan keimanan. Banyak yang salat jamaah padahal salat ini iman. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Salat ini iman. Ketika antum salat enggak khusyuk, di mana iman akan bertambah? Baca Quran itu menambah keimanan. Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Bertambah imannya kalau dibacakan Al-Quran. Sebagian kita dibacakan Quran oleh imam, ya Allah, kok panjang sekali bacaannya. Subhanallah. Bukan bertambah imannya, langsung turun imannya. Karena antum enggak faham dengan apa yang dibacakan. Maka tolong paling tidak juz amma itu antum fahami artinya, tafsirnya, insyaallah. Jangan pernah putus asa untuk menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Pertanyaan berikutnya, mungkin 2 pertanyaan terakhir itu. Bagaimana menasihati orang yang selalu mengajarkan dan gembar-gembor soal akidah, tapi buruk akhlaknya dengan alasan yang penting akidahnya kuat? Subhanallah syaitan. Iya. Kalau tadi dikatakan yang penting akidahnya kuat, betul. Karena untuk memperbaiki akhlak itu yang pertama perbaiki akidah. Rasulullah SAW apa kata beliau? Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku tuh diutus sejatinya hanya untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Itu misi Nabi Muhammad SAW. Tapi dakwahnya ternyata dimulai dengan la ilaha illallah. Karena untuk mencapai akhlak yang mulia, akidah harus benar. Kalau akidah tidak kuat, akhlaknya mulia, bisa jadi dia pencitraan. Iya. Ria, ingin dipuji orang. Tapi kalau ada orang mengaku akidahnya kuat, kemudian akhlaknya buruk, berarti akidahnya lemah. Oh, tahu dari mana antum? Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Kata Nabi SAW, orang beriman yang paling sempurna akidahnya, yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi kalau dikatakan yang penting akidahnya, betul, seharusnya akidah ini mempengaruhi akhlak. Kalau ternyata akidah kuat, akhlak buruk, berarti antum belum kuat akidah. Itu panggilan dalam Al-Quran. Selalu Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann.
Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Itu panggilan buat yang beriman. Ketika engkau mengaku imannya kuat, akhlaknya buruk, nggak benar. Akidahnya nggak benar. Karena akhlak ini buah dari akidah yang baik. Makanya tadi kita bacakan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tuh jangan sampai antum mengatakan, oh nggak apa-apa berzina, oh nggak apa-apa. Yang penting akidahnya kuat. Semua dosa diampuni, yang nggak diampuni itu cuma syirik. Terus antum mau berzina. Sedangkan Nabi SAW mengatakan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Itu orang yang berzina ketika berzina dalam kondisi nggak beriman dia. Maka tolong difahami. Artinya ketika antum belajar akidah, akidah harus kuat dan akidah itu akan berdampak dalam akhlak dan perilaku seseorang. Kenapa Rasul SAW menanamkan akidah dan keimanannya kuat? Karena untuk memperbaiki akhlak dan perilaku seseorang. Ini modal utamanya, ini pokoknya. Tadi, kalau ada orang akhlaknya baik tapi akidahnya buruk, maka dia akhlaknya pencitraan aja, pura-pura baik dia. Dia ingin dipuji orang, dia ingin disanjung orang. Karena dia nggak punya akidah, dia nggak percaya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Hadza wallahu a'lam bis-shawab. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Anak laki-laki umur 6 tahun, insya Allah tahun depan akan masuk SD. Anak berharap anak saya mendapat pendidikan akidah yang baik. Sekolah seperti apa atau dengan sistem pendidikan seperti apa yang bisa memenuhi Ustaz? Apakah harus dipondokkan atau sistem pendidikan mulai sama? Bagaimana masukannya, Ustaz? Barakallahu fikum. Jamaah, sekolah pertama anak-anak kita itu di rumah kita. Jadi kalau bicara tuh anak umur 6 tahun, akidahnya mulai ditanamkan di rumah. Anak kecil itu belum bisa nalar, tapi dia bisa menghafal. Ajarkan kepada anak kita, man rabbuk? Rabbi Allah. Siapa Rabb? Allah. Dia mungkin belum paham, namanya anak kecil. Man nabiyuk? Muhammad. Madinuk Islam. Ajarkan, suruh dia menghafal la ilaha illallah. Bagaimana ibunya Anas bin Malik mengajarkan kepada Ummu Sulaim, mengajarkan kepada Anas, mengatakan qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah. Masih kecil di Anas. Apa kata bapaknya? Musyrik bapaknya. La tufsidi alayya ibni. Kau jangan rusak anakku, kata. Padahal baru disuruh ngafalin. Iya, anak kecil itu masih menghafal. Ajarkan kepada dia untuk menghafal nama-nama Allah ya. Ajarkan kepada dia pendidikannya dengan apa yang dia lihat. Apa yang dia lihat? Dia lihat mentari, dia lihat bulan. Ketika lihat bulan, anaknya bulan sabit itu ajak anaknya untuk berdoa, mengatakan Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbuka Allah. Nah, katakanlah. Lalu artikan sama anak, ini bulan ciptaan Allah, sama kita ciptaan Allah. Yang bisa memberikan segalanya itu hanya Allah. Nah, ajarkan seperti itu. Jadi di rumah ini pelajaran penting untuk menanamkan akidah kepada anak kita. Baik, kalau bicara nanti mau masuk SD yang seperti apa? Apa anak itu dipondokkan atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Ana melihat kalau untuk dipondokkan belum siap anak umur 6 tahun dipondokkan. Dia masih belum mandiri. Anak SD itu belum siap. Sudah ada beberapa pesantren SD tapi nggak sukses. Sampai ada seorang ayah mengunjungin anaknya dipondokkan. Ya Ustadz, kesiannya itu bolot Ustadz di kupingnya, di mana? Ya anak SD umur 8 tahun. Dia masih butuh kasih sayang orang tuanya. Masih butuh diingatkan sama orang tuanya. Di pondok, pengurus pondoknya itu belum pernah punya anak. Belum pernah punya anak. Gimana dia akan ngurus anak? Antum ngurus anak satu belum tentu benar. Tuh di pondok kadang-kadang satu pengawas dapat 20 anak.
Ya anaknya siapa ini sudah biar sudah. Sebagian pondok kayak gitu kalau masih kecil karena belum mandiri. Maka rasa kalau pesantren belum. Sepertinya perlu pendidikan model zaman dulu. Zaman dulu itu sekarang bisa dipraktekkan. Sekarang itu ada yang namanya homeschooling. Itu kayaknya cocok buat anak-anak untuk pendidikan akidah. Dulu itu modelnya Imam Syafi'i gimana ngajinya, Imam Ahmad gimana ngajinya, Imam Bukhari gimana ketika kecil. Mereka ketika kecil nggak keluar kota jamaah. Mereka di kampung halamannya. Biasanya setelah mereka remaja udah besar baru mereka keluar kota menuntut ilmunya. Tapi selama masih kecil biasanya menuntut ilmunya ya di kampung halamannya. Maka ini perlu diperbanyak. Masjid-masjid itu usahakan menjadi halakoh-halakoh buat masyarakat. Jadi nggak harus pesantren. Kalau antum datang ke pesantren di Madinah, nggak ada pesantren. Kalaupun ada pesantren namanya pesantren, tapi nggak nginep juga. Di mana